Yogyakarta, provinsi dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang amat beragam. Gugusan pantai indah di selatan dan pegunungan di utara menjadikan provinsi ini menjadi salah satu destinasi wisata terbaik. Realitanya, penduduk asli Yogyakarta semakin dikucilkan di tengah pesatnya perkembangan infrastruktur. Isu sampah, UMR yang tidak layak, harga tanah yang melambung tinggi, kerusakan lingkungan, dan pendidikan mahal semakin membuat penduduk asli Yogyakarta terasingkan di tanah nenek moyang mereka sendiri. Menerima apa adanya tanpa menuntut yang lebih atau nerimo ing pandum justru menjadi ilusi yang mengaburkan pandangan warga Yogyakarta akan kesengsaraan yang mereka alami. Di tengah hamparan hijau persawahan yang subur, terbangun sebuah desa yang memadukan kearifan lokal dengan inovasi modern. Berlokasi di Samberembe, Candi Binangun, Pakem, Sleman. Kampung Minapadi Samberembe hadir menjadi salah satu oase harapan bagi masyarakat sekitar. Padi tumbuh subur dan ikan berkembang baik dalam ekosistem yang seimbang. Terciptalah sebuah simbiosis yang menguntungkan. Itulah konsep Minapadi yang mereka kembangkan. Sejak 2019, kampung ini berhasil bertransformasi menjadi sebuah desa wisata dengan segenap kreativitas, inisiatif masyarakat, serta kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Memanfaatkan lahan 5 hektar untuk pertanian, UMKM, perkebunan, dan wisata outbound, desa ini berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Nama saya Gunarto, saya asli Samberembe. Profesi saya sekarang atau kegiatan saya sekarang di pertanian, dari hari saya bertani. Kalau peran di Kampung Minapadi ini, saya dipercaya untuk jadi ketua Kampung Minapadi. Jadi saya pengurus dari kampung ini. Awal terbentuknya Kampung Minapadi itu sebenarnya prosesnya panjang. Jadi kita juga tidak tahu bakal menjadi seperti ini. Ya. Jadi awalnya kita hanya berkegiatan. Jadi karena waktu itu ada kelompok perikanan vakum. Ya. Kemudian kita anak-anak muda, anak-anak yang pokoknya warga Samberembe itu punya inisiatif untuk kegiatan membentuk kelompok perikanan. Itu tahun 2009. Kelompok perikanan jalan, kemudian terus berkembang. Nah, pada tahun 2012 itu kita diperkenalkan dengan teknologi yang namanya Minapadi. Itu tahun 2012. Kebetulan PPL-nya waktu itu punya program Minapadi. Nah, mulai dari tahun itu kemudian kita berbudidaya Minapadi. Kelompok perikanannya budidaya Minapadi. Nah, seiring dengan jalannya waktu, karena ini kemudian di tempat
saya ini mina padinya lumayan bagus, akhirnya banyak orang yang berkunjung ke sini untuk membuktikan bahwa atau mencari tahu mina padi itu seperti apa. Nah, kita banyak dikunjungi oleh instansi, oleh orang-orang yang pengen tahu tentang mina padi. Puncaknya itu pada tahun 2019 kita dipakai untuk display pekan daerah KTN, kelompok tani nelayan andalan. Jadi itu kelompok tani itu punya program, punya acara, kemudian display tanamannya di sini. Jadi kita buat beberapa tempat ini menjadi tempat untuk perusahaan-perusahaan menanam segala macam jenis tanaman. Nah, kita komunikasikan waktu itu dengan ikan. Nah, puncak acaranya itu karena banyak pejabat yang datang kemari. Kemudian ini di setting menjadi indah lah gitu. Nah, setelah acara selesai, kemudian kita warga Gambir-Rembu ini punya inisiatif untuk bagaimana kalau kemudian diangkat menjadi tempat untuk wisata. Tujuan kita kan menjadi pusat teknologi. Jadi Kampung Mina Padi ini kan teknopark ya, taman teknologi. Jadi kita berharap nanti ada beberapa teknologi pertanian, teknologi perikanan yang bisa diaplikasikan di sini dan itu bisa dipakai untuk. Oke, udah Bu. Iya. Jadi orang yang datang ke sini itu nanti akan mengetahui ada teknologi perikanan, ada teknologi pengolahan dan sebagainya. Jadi, pusat teknologi perikanan pertanian. Itu tujuan kita. Jadi orang yang datang ke sini tidak hanya rekreasi, tapi dia belajar sambil rekreasi sambil belajar atau belajar sambil rekreasi. Nama saya Frans Heromating. Saya dulu sejak 2012 sampai 2020 itu bertugas di sini sebagai penyuluh perikanan dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan. Kemudian saya merintis dari 2012 sampai dengan sekarang ini. Setelah saya pensiun, saya masih diberi amanah oleh teman-teman untuk mengelola. 2012 itu kan saya dipindahkan ke sini. Saya bilang sama teman-teman pemuda di sini, kalian kan sudah punya kelompok pembudidaya ikan. Saya punya teknologi, namanya teknologi tanam jajar logo Mina Padi dan Udanggala Padi atau Ugadi. Kalian kumpul, nanti saya diskusi dengan kalian. Waktu itu saya marah sama kepala dinasku, ngapain saya dipindahkan ke itu Pakem, karena saya kan bertugas di Kecamatan Ngemplak. Ya bilang pertama karena itu Pakem itu potensi airnya bagus, tapi perkembangan perikanannya belum itu berkembang bagus, makanya orang yang paling tepat adalah Pakem. Jadi saya uring-uringan ke sini. Dulu kan saya garap di Ngemplak itu kan dengan program itu Minapolitan, suatu kawasan integrasi dari hulu ke hilir, sehingga orang datang bisa melihat di situ ada anggota kelompok melakukan kegiatan pembenihan, peneliran ikan, itu kemudian pemasaran sampai ke Kedung Ombol, kemudian ada yang melakukan pemancingan dan segala macam, sehingga itu dari hulu ke hilir itu perekonomian selalu bergerak. Saya pindahkan ke sini, saya bilang sama mereka waktu pertemuan, saya bilang sama mereka bahwa saya punya teknologi gini. Mereka bilang oke, siap Pak, kami punya lahan itu ada di bawah situ, ada kurang lebih 3.000 meter di P4S, kurang lebih 700 meter dari sini. Silakan Pak Frans coba. Kemudian saya tekankan mereka kalau begitu 2 petak itu nanti saya bikin sistem Mina Padi melestarikan bersama tanaman padi, dan 1 petak nanti sistem Ugadi, Udanggala bersama tanaman padi. Nah, kemudian saya tekankan kepada mereka selama masa uji coba Demplot tidak boleh ada yang komentar. Kalian komentar setelah 3 bulan yang akan datang saat panen padi, panen ikan, panen Udanggala. Yang bagus kalian lanjutkan, kalau yang jelek itu kalian laporkan ke kepala dinas biar saya dikembalikan ke itu Kecamatan Ngemplak. Saya bilang gitu, jadi strategi saya seperti itu. Karena saya juga bukan hanya sekedar ngomong, kalau bahasa
menterengnya bahasa Inggrisnya ojo kakean cangkem. Jangan banyak ngomong. Ya. Tapi buktikan. Mana buktinya Pak? Makanya saya lebih banyak itu percontohan hingga itu mereka bisa tahu. Setelah 3 bulan mereka bisa panen padi, panen ikan, panen udang galah gitu. Ini hasilnya berlanjut sampai ke sini, mengembangkan sampai ke atas ini kurang lebih 1 hektar di sini. Saat percontohan itu, ininya itu ada Gunarto, ada Maniso, saya coba seperti itu. Kemudian dalam perjalanannya, karena saya penyuluh difasilitasi oleh percontohan penyuluhan perikanan dari Badan Riset, itu kurang lebih 1 hektar. Ada Mina Padi, ada Udang Galah Padi. Kemudian 2018 itu tempat kami menjadi ajang display lapangan pertemuan kontakan nelayan andalan tingkat DIY. Kemudian kami contohkan di situ semua perusahaan datang. Jadi ada Mina Padi, ada Udang Galah Padi, ada Mina cabai, Mina timun dan segala macam, bawang segala macam. Kemudian ada apa namanya itu si budi dikucir, sistem budaya ikan dan santuan teknologi kincir air dan segala macam. Akhirnya 2019 itu oleh itu warga masyarakat dan tokoh pemuda ini, mereka bilang Pak Pram kalau bisa kita jadikan sebagai kampung Mina Padi Samberembe. Karena banyak yang berkunjung situ toh. Ya. Kemudian 2019 itu saya mendapat kepercayaan itu dari Kementerian Kelautan Perikanan lewat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia. Saya memperkenalkan teknologi itu kepada sarjana-sarjana perikanan dari 15 negara Asia Afrika di sini. 19 negara Asia. 15 negara Asia Afrika. Kita belajar sini tentang saya sampaikan itu tentang teknologi. Kemudian 2020 kebetulan ada itu sponsorship dari Bank Syariah Mandiri, mereka datang, kemudian mereka memfasilitasi itu, kami dapat itu kucuran dana untuk pengembangannya kurang lebih 1,3 M dari 2 M yang itu, karena kami bikin master plan, kemudian itu berkembang terus, kami bangun saluran irigasi, kemudian itu rumah di sini, suasana dan segala macam, dan alhamdulillah bisa berkembang sampai sekarang. Dan tahap kedua kurang lebih 2,257 2 M 257. Kalau saya kaitannya dengan SDM, kemudian sumber daya yang lain, pendukung yang ada di sini, saya ajak mereka, kita belajar bukan untuk sekolah tapi untuk hidup. Ya. Jadi tidak perlu banyak komentar, mari sama-sama kalau ada kekurangan mari kita benahi bersama-sama. Tidak boleh dengan cara harus itu itu kurang bagus. Ya. Yang saya selalu menekankan itu prinsip non sekolah sertifikat discimus. Kita belajar bukan untuk sekolah tapi untuk hidup. Jadi kita bikin kayak gini biar orang memuji kita, nggak perlu tuh orang nggak memuji juga, nggak datang juga nggak apa-apa ya. Yang penting inilah yang kita lakukan dan syukur-syukur bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Oke? Selamat datang di Kampung Mina Padi Samberembe. Jangan lupa tanam padi jalannya mundur, dengan Mina Padi petani Indonesia pasti mampu. Nama saya Maniso, tinggal di Samberembe, Kelurahan Candi Pinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman. Saya tinggal di Samberembe itu tahun 2010. Saya di Kampung Mina Padi sebagai pengurus khusus di budidaya. Karena di Mina Padi itu selain Mina Padi juga ada Mina Horti. Nah, saya pegang di Mina Hortinya. Untuk di Mina Hortinya di Kampung Mina Padi Samberembe itu cabai, jadi ikan bersama cabai. Terus ada Mina timun, ada Mina bawang merah, ada Mina kobis, Mina loncang, dan semua horti kita padu dengan Mina. Dulu waktu kita datang ke Samberembe ya, pulang kampung ke Samberembe. Ini desa Samberembe ini desa yang tertinggal, padukuhan yang tertinggal. Di Candi Pinangun itu ada
16 apa 18 padukuan itu. Kita setiap ada lomba-lomba di tingkat padukuan, kita selalu di nomor belakang, di nomor-nomor akhir. Nah, ini menjadi keprihatinan pada teman-teman. Kenapa kok kampung kita itu terbelakang? Dari situ kita sering komunikasi dengan anak muda, dengan tokoh-tokoh masyarakat, membangun desa Sambirembe. Nah, kita awali dari membangkitkan kelompok pertanian. Kelompok pertanian sudah maju, kita sudah dapat juara di kabupaten, di provinsi, bahkan tingkat nasional kita pun diakui kalau kita memang kelompok maju. Nah, mengembangkan Minapadi itu sebenarnya kan untuk mengefektifkan lahan. Lahan semakin sempit. Kalau rata-rata orang Sambirembe itu setiap kakak itu punya lahan antara 1000 sampai 2000 meter. Hitungan per kakak itu, per keluarga. Dengan lahan luasan seperti itu, untuk menutupi kebutuhan ekonomi kita kan nggak cukup. Otomatis kita berpikir bagaimana dengan lahan yang sempit, efektif pemakaian, bisa menghasilkan banyak itu. Akhirnya dipandu oleh Pak Fran Heru Making waktu itu ya sebagai penyuluh perikanan, dibuat konsep Minapadi dengan sistem kolam dalam dan dasar legowo. Jadi walaupun lahan 1000 meter, tapi penghasilannya bisa dari ikan, bisa dari padi. Saya mulai bertani itu di tahun 2014. Kenapa kok saya milih di pertanian? Karena pertanian itu usaha yang menjanjikan. Selama masih ada kehidupan, pertanian itu kan dibutuhkan. Jadi bisnis di bidang pertanian itu tidak akan ada matinya. Luas garapan saya itu 1,5 hektar, dan saya terjun selain di Minapadi, Minahorti, kita memang tanam sayuran. Jadi kita konsentrasi di tanaman horti, cabai dan sayuran. Kendala yang kita alami pertama itu di pengolahan lahan area Minapadi. Karena ini lahan pribadi-pribadi, itu kita sering kendala di penataan lingkungan. Dari pengurus Kampung Minapadi, petak ini mengharapkan ini nanti ditanami Minatimun gitu. Tapi yang punya dia pengen di Mina cabai gitu. Beda kalau misalnya tanah ini tanah TKD atau tanah pemerintah gitu, itu kan kita bebas istilahnya mau kreasi apa saja bebas. Sering juga kita mengalami kendala itu ada di koordinasi. Teman-teman semuanya punya kesibukan, jadi seolah-olah Kampung Minapadi ini hanya sebagai sampingan, padahal kita mengharapkan ini adalah utama, penghasilan utama. Nah, alhamdulillah ada beberapa pemuda yang memang sudah totalitas untuk menangani di Kampung Minapadi ini, di restonya maupun di wisatanya. Yang berikutnya itu kendala kita ada di hama dan penyakit. Terkadang kita sudah bagus budidayanya gitu, ada serangan hama. Ini yang masih terus menjadi pemikiran kita. Ya, contohnya itu ikan itu musuhnya ada di musang air gitu. Ini yang menjadi musuh, yang menjadi kendala utama itu. Saya sebagai pengurus inti ya, sebagai pengurus inti, sebagai pendiri gitu. Semua keputusan itu diputuskan di rapat. Dan otomatis pengurus inti itu ambil peran yang penting gitu dalam mengambil keputusan. Justru banyak teman-teman pemuda itu kan hanya mengikuti kita sebagai senior itu. Walaupun kita memang mengharapkan nanti sebentar lagi pemuda harus bisa tampil sendiri gitu, tanpa kita sebagai pendahulu atau sebagai pencetus gitu. Harapan sih regenerasi gitu.
Tapi anak-anak ini selama masih ada kita, itu masih ketergantungan pemikiran kepada kita. Semua keputusan tetap diambil di rapat. Perkenalkan, nama saya Rumawati. Nah, di sini sebagai untuk UMKM, saya sebagai pengolah hasil perikanan, olahan di sini. Kemudian di kelompok Kampung Minapadi Sambirembu, saya bertugas sebagai sekretaris kelompok, dan untuk kelompok lasar, kelompok pengolah dan pemasarnya, saya sebagai ketua kelompok. Untuk peluang, sebenarnya kan dulunya saya bukan pengolah ya, hasil sebelumnya saya bukan pengolah ikan, masih usaha saya dulunya penjahit, tapi karena waktu itu tempat suami saya kebetulan sebagai pembudidaya ikan dan mengembangkan Minapadi waktu itu kan. Nah, karena kontinu di Minapadi, akhirnya dari dinas itu menunjuk tempat kami untuk sering untuk studi banding sebagai tempat untuk belajar tentang budidaya Minapadi itu. Nah, karena sering dikunjungi dari berbagai daerah, akhirnya saya lihat peluang itu kita buat produk yang bisa kita jual ke mereka yang datang. Kan sayang banyak rombongan yang datang, tapi di sini istilahnya baru sekedar berbagi teknologi aja. Akhirnya kita punya coba-coba untuk membuat olahan, karena memang di sini basicnya adalah perikanan. Saya mengambil tema pengolahan hasil perikanan itu untuk dijadikan sebagai oleh-oleh untuk pengunjung yang datang ke sini. Selain itu juga olahan untuk catering, karena mereka kan biasanya datang sambil diskusi membutuhkan makanan sama untuk cemilannya. Jadinya itu kita ambil dari perikanan, sebagian besar tetap ada organ ikannya. Jadi untuk gajiannya, untuk menu-menunya kita ambilkan menu ikan, dan untuk oleh-olehnya juga sebagian besar hasil perikanan itu. Untuk yang sekarang ini yang kita ambil, karena di sini banyak nila, akhirnya saya ngambil produk baby nila crispy, keripik baby nila yang kecil-kecil, kita bikin keripik, kita olah, ternyata bisa jadi baby nila yang enak dan bisa bertahan lama. Itu yang untuk kering, itu yang pertama. Kemudian ada lagi, tetap kita ambil nila untuk sajian lauk makan, ada tetes ikan. Awalnya hanya untuk makan, jadi hanya untuk lauk makan saat ada tamu, tapi kemudian kita ambil peluang, kenapa tidak kita bikin untuk oleh-oleh. Akhirnya untuk pepes pun kita buat frozen, jadi bisa dibawa pulang untuk tamu yang datang. Nah, setelah ini ada lagi, kan di sini ada perikanannya, selain nila juga mereka budidaya ikan lele ya. Ketika penjualan ikan lele biasanya standar untuk konsumsi yang sekitar isi 8-10 per ekor. Nah, kadang-kadang ada dari hasil panen itu ikan lele yang oversize, lebih besar dari ukuran untuk size konsumsi. Itu agak kesulitan dijual, akhirnya ibu punya inisiatif untuk mengolah ikan lele yang oversize itu menjadi abon ikan lele. Bertahap seperti itu. Nah, ketika produk abon lele ini yang diambil hanyalah daging. Kayak untuk abon kan daging ya. Terbuang untuk kulit dan tulangnya itu masih kita buang. Kemudian inisiatif lagi gimana caranya itu bisa kita olah juga. Akhirnya untuk yang tulang ikan kita olah menjadi basreng tulang ikan. Jadi biar meminimalisir produk yang terbuang, semuanya bisa jadi duit. Istilahnya kayak gitu. Bertahap itu seperti itu. Awal-awalnya memang masih kemasan sederhana dan hanya untuk ini di sini. Untuk perkembangannya kita pengen nggak cuman pengen di sini aja, kita juga pengen memasarkan kita itu keluar. Akhirnya kami berupaya untuk melengkapi legalitas produk. Jadi ya untuk produk kemasan kita perbaiki dengan kemasan yang lebih bagus, kemudian legalitasnya juga kita lengkapi. Jadi sekarang sudah alhamdulillah udah komplit. Untuk yang produk frozen tetes nila ini sudah ber-BPOM dan ber-SKP.
Jadi masih udah bisa untuk dititipkan ke toko retail. Kemudian untuk yang produk kering seperti Bebinda Crispy, Abon, dan Basreng juga kita upayakan untuk legalitasnya sudah ber-PIRT, sudah ber-SKP juga, dan semua produknya sudah bersertifikat halal. Gitu. Jadi ya untuk ini insya Allah sudah siap untuk dipasarkan ke luar. Ya, selain dari produk olahan kan juga untuk yang cateringnya kita juga melibatkan ibu-ibu sekitar untuk masak ketika ada tamu-tamu kunjungan. Kemudian ketika di sekitar kami kan juga ada UKM yang punya produk pribadi. Kira bukan anggota kelompok ini tapi mereka punya produk. Jadi kita libatkan ketika nanti ada tamu, ada kegiatan di sini. Ayo bareng-bareng kita display produk. Kita jual, jadi ya ada sesuatu yang kita keluarkan ketika banyak omongan. Kalau yang kami dari ini produk olahan ikan, mungkin mereka dari produk lain, jadi saling bisa melengkapi. Ada yang kuliner ataupun mungkin dari craft, misalnya ada oleh-oleh kaos atau yang apa, ini kan bareng-bareng ke sana. Ya awalnya memang masih ragu-ragu, tapi ketika sekali dua kali sudah jalan, kita lihat ada hasilnya, yang lain akhirnya bisa mengikut. Sedikit-sedikit ada yang sudah mau ikut bergabung untuk mendisplay produknya. Di situ sudah disiapkan ada lokasi yang untuk UKM ya. Mungkin tadi sudah lihat ya, di sana ada tempat yang disediakan dari KMD sendiri untuk memfasilitasi UKM di sekitar sini untuk memproduksi, mendisplay produknya ketika ada kegiatan atau ada tamu. Itu suatu tantangan sebenarnya ya, tantangan yang lumayan karena memang untuk mengajak orang lain untuk terlibat itu kadang agak sulit kalau kita belum membuktikan. Jadi minimal kita jalan dulu, awalnya kita jalan dulu, kita produksi, dan begitu masyarakat melihat ini ada peluang, kita bisa manfaatkan. Ketika mereka melihat banyak tamu yang ke sini, kemudian ini ada rombongan-rombongan yang datang kayak gitu, dan ternyata untuk oleh-oleh juga lumayan diminati, kita sampaikan, edukasikan ke warga, karena kebetulan juga di sini ada kelompok ya. Untuk pengolah ini kami ada kelompok pengolah hasil perikanan, namanya Poklasar. Kebetulan saya sebagai ketuanya, dan di situ kita ajak anggota untuk memproduksi olahan itu menjadi lebih banyak lagi dan bisa kita pasarkan keluar. Dan itu memang mereka kita contohkan dulu, jadi mereka melihat, oh ternyata ini menghasilkan, mereka tertarik. Pelan-pelan kita ajak untuk bareng-bareng berproduksi. Ketika melihat hasilnya ada, akhirnya mereka pun berminat. Ayo bareng-bareng kita bikin. Di sudut-sudut Nusantara, di mana alam dan budaya menyatu, tersimpan potensi luar biasa yang siap mekar. Desa-desa dengan segala kekayaan alam dan kearifan lokalnya menjadi pelabuhan harapan bagi masa depan Indonesia. Yogyakarta dengan pesonanya yang khas telah membuktikan bahwa desa wisata bukan sekedar destinasi, melainkan cerminan semangat gotong royong dan inovasi. Melalui desa wisata, masyarakat membangun masa depan yang lebih baik dengan ekonomi yang mandiri dan lingkungan sekaligus budaya yang lestari. Kampung Minapadi Samberembe dengan konsep Minapadinya menjadi bukti nyata kekuatan kolaborasi. Alam subur dan kearifan lokal bersatu melahirkan sebuah ekosistem yang mensejahterakan masyarakat. Pengembangan desa wisata bukan hanya tentang pariwisata, melainkan tentang pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan. Dengan memberdayakan masyarakat, kita membuka peluang bagi setiap individu untuk berkontribusi dalam membangun bangsanya. Sekali seumur hidup, wajib coba makan di Pawon Kuno. Tanam padi jalannya mundur, dengan Minapadi
petani Indonesia pasti makmur. Petani muda pasti bisa.